Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Tentu kalau kita yang di Surabaya, kita ini sangat familiar dengan devosi ini karena katedral kita namanya Hati Kudus Yesus, Katedral Hati Kudus Yesus. Dan Anda sering lihat bagaimana ada gambar hati, ya, saat lihat ke altar ada gambar hatinya. Kenapa ada devosi yang sangat penting ini di dalam gereja? Saya mau sampaikan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklikalnya yang sangat indah, judulnya Orietis Aquas, kamu akan menimba air. Paus Pius ke-12 mengatakan ada dua alasan utama kenapa devosi ini menjadi sangat penting. Dan bahkan Paus Benediktus ke-16 katakan ini adalah devosi yang tidak tergantikan. Paus Pius ke-12 katakan, pertama, devosi ini mengajak kita untuk semakin masuk dalam misteri inkarnasi. Kita tahu bahwa dalam misteri inkarnasi, pribadi ilahi yang kedua, Sang Sabda, ini bersatu dengan kodrat manusia. Hati, kan kita tahu ini adalah bagian dari tubuh manusia. Tapi hati ini bukan sekedar organ. Kita percaya dan setiap saat kita berbicara tentang hati, kita berbicara tentang totalitas manusia. Seringkali kita dengar perkataan, dalamnya laut kita bisa ukur, dalam hati siapa yang tahu. Karena apa? Karena hati dalam bahasa kita sehari-hari berbicara tentang totalitas manusia, kedalamannya, keseluruhannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai hati Yesus yang Maha Kudus, kita melihat bagaimana Allah, pribadi kedua ilahi Sang Sabda, ini bersatu dengan kodrat manusia dalam diri Yesus yang adalah Allah dan manusia. Seringkali misteri iman ini menjadi satu hal yang sulit kita pahami. Namun lewat misteri devosi Hati Kudus Yesus, kita terus-menerus diundang untuk semakin dekat
dengan misteri iman ini dan menjadikan misteri iman ini sebagai bagian dari hidup kita. Apalagi tentu devosi ini punya alasan yang sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari, karena hati ini menjadi lambang dari kasih Allah. Lambang dari kasih Allah. Ketika kita berbicara tentang hati, kita seringkali diingatkan tentang kasih. Kalau orang jatuh cinta, gambarnya apa? Hati. Bahwa bentuk hati sebagai organ betul-betul seperti itu atau tidak, itu hal lain yang kita mesti pelajari di sains, di biologi, anatomi tubuh manusia. Tapi ketika kita berbicara dalam bahasa sehari-hari tentang cinta, lambangnya adalah hati. Makanya dengan devosi ini kita juga diingatkan bagaimana Allah sangat mencintai kita. Dan ketika kita lihat lambangnya, devosi hati kudus Yesus, kita melihat ada api di hati itu. Ini juga hal yang sangat indah, karena kalau dalam bahasa Indonesia kita berbicara mengenai cinta yang berkobar. Jadi dengan devosi hati kudus Yesus, kita selalu diingatkan bagaimana cinta Yesus kepada kita semua ini bukan setengah-setengah, tapi total, berkorban, berkobar seperti api, mencintai kita semua. Dan kita juga melihat hati ini adalah hati yang terluka, menjadi pengingat buat kita semua juga bagaimana Yesus mencintai kita, berkorban sampai mati, terluka, hati yang terluka. Yesus selalu melihat kita dengan mata kasih, dengan hati yang penuh kasih, dan Dia mau mengundang kita semua untuk masuk dalam misteri ini dan membagikan kasih-Nya kepada kita. Kalau hari ini bacaan Injil berbicara mengenai bagaimana Yesus disalib dan saat Dia dilukai dengan tombak, keluar air dan darah, ini menjadi lambang bagaimana air dan darah ini berbicara mengenai sakramen pembaptisan dan sakramen ekaristi. Sekali lagi, dalam misteri Yesus yang menjadi manusia, kita diundang untuk ikut serta masuk dalam hidup kasih ilahi lewat sakramen untuk menerima kasih dari Yesus. Paus Pius ke-12 ensiklikalnya diberi nama "Kamu akan menimba air". Menimba air. Air ini juga lambang dari rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pertanyaannya, kita mau gak menerima kasih Tuhan? Kita mau gak menerima rahmat Tuhan? Kita mau gak hidup dalam Tuhan? Kita terus-menerus diundang untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kalau orang hidup sehari-hari dengan kasih, pasti juga kualitasnya berbeda. Ada semangatnya, ada antusiasmenya, membara, berkobar. Gak hanya loyo seperti diseret-seret, karena kita memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Pasti kalau seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, dia akan bersedia lakukan apapun, berkorban banyak hal. Walaupun capek terus dilakukan. Walaupun capek masih mau masak buat anaknya. Walaupun capek masih perhatiin bagaimana pelajaran anaknya. Banyak tugas yang lain, tapi tetap semangat, berkobar. Karena apa? Karena ada kasih. Dan bahkan bersedia mengorbankan hidup buat orang-orang yang dikasihinya.
Oleh karena itu, hari ini kita semua diundang untuk hidup lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan. Semoga perayaan devosi hati kudus Yesus yang adalah sumber hidup kita sungguh menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjalani hidup dengan penuh kasih. Amin.